yang ke-38 dari Asmaul Husna, Al-Kabir. Al-Kabir biasa diartikan yang maha besar. Al-Kabir. Namun apa yang dimaksud dengan yang maha besar itu? Al-Kabir huwa dzul kibriya wal kibriya'u ibaratun an kamaliz zat ay kamalil wujud wa kamalul wujud yarji'u ila syai'ain dawamuhu azalan wa abada wa wujuduhu yasduru minhu kullu mawjud. Al-Kabir artinya dzul kibriya, yang mempunyai kebesaran. Kebesaran itu maksudnya adalah kesempurnaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah itu sempurna. Pengertian adanya Allah itu sempurna. Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah itu qidam dan baqa. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Nah, itu beda dengan kita. Adanya Allah itu sempurna. Maksudnya ada yang sempurna itu adanya tidak ada bermula dan tidak berakhir. Dan lagi adanya sesuatu dalam alam semesta ini dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal itu sehingga Allah itu dinamai dengan Al-Kabir, maha besar. Maha besar Allah artinya adalah wujudnya itu sempurna. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Dan dari wujudnya Allah ini, dari adanya Allah ini, ada alam semesta ini. Nah, itu Al-Kabir. Di dalam Asmaul Husna ada beberapa nama yang artinya itu maha besar. Dulu pernah sudah kita lalui Al-Azim, maha besar juga artinya. Tapi beda dengan Al-Kabir. Al-Azim maha besar. Arti maha besar di situ bahwa akal manusia tidak akan mampu memperdapati hakikat Allah itu. Nah, itu maha besar. Dari saking besarnya itu zat Allah, akal manusia kada mampu untuk memperdapatinya, memahaminya, mencarakannya. Nah, itu Al-Azim. Kalau Al-Kabir maha besar juga, tapi maha besar dari sisi wujudnya yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan diartikan Allah itu maha besar, besar macam gunung, besar macam langit, besar macam gedung. Nah, itu kalau demikian kita masuk orang-orang yang mujassimah. Mujassimah itu orang yang menjisimkan Allah. Nah, itu golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu berbenda, berjisim, besar. Nah, itu lain mazhab kita, lain kelompok kita. Kelompok kita Allah itu maha besar, bukan zatnya besar, tapi maksudnya adalah maha besar karena wujudnya Allah itu sempurna. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, dan adanya Allah itu adanya alam semesta ini. Oleh karena itu dalam pelajaran kita, apa dalil adanya Allah? Adanya gunung. Apa dalil adanya Allah? Adanya laut. Apa dalil adanya Allah? Adanya pohon. Apa dalil adanya Allah? Adanya alam. Nah, jadi alam semesta ini ada karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu adanya Allah ini sempurna. Sempurna.
Di samping dia ada tanpa permulaan, tanpa kesudahan, dan lagi adanya alam semesta itu karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disebut Al-Kabir, Maha Besar. Karena ada lagi nama Allah Al-Jalil, Maha Besar juga artinya, tapi lain lagi yang dimaksud Maha Besarnya apa. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman menyebutkan dirinya Al-Kabir, wa anna Allah huwal aliyyul kabir, surat Luqman 30. Allah menamai dirinya Al-Kabir. Ada lagi dalam ayat yang dan surah yang lain Allah berfirman alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu tahu yang gaib, tahu yang jelas. Al-Kabirul Muta'al, Maha Besar, Maha Tinggi. Nah, jadi kada kawa diingkari, kada bisa diingkari nama Allah Al-Kabir, karena Allah sendiri yang menyebut dirinya adalah Al-Kabir di dalam Al-Quranul Karim. Al-Mu'min Bismillahil Kabir, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kabir. Dia percaya, dia beriman bahwa di antara nama Allah itu ada Al-Kabir yang Maha Besar. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Kabir ayyara madunallahi sagira. Dia melihat bahwa selain Allah Ta'ala itu sagira, kecil. Dia sudah yakin bahwa Allah satu-satunya yang maha besar, karena hanya Allah yang wujudnya sempurna. Selain daripada Allah, dia melihat sagira, kecil. Dia melihat selain Allah itu kecil. Kenapa selain Allah itu kecil? Li'annahu fil haqiqah al-adamul mahdu walakin yujiduhu Allah Ta'ala bimasyiatihi wa qudratihi. Karena selain Allah itu pada asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah dengan kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dulunya tidak ada sekarang ada, itu berarti kecil. Jadi orang yang sudah beriman Allah itu maha besar, selain Allah bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuasanya, tetap kecil. Karena yang besar itu, yang maha besar hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah kita menganggap selain Allah itu kecil, jabatan itu kecil, kekayaan itu kecil, semuaan, surga itu pun kecil. Kenapa? Karena surga itu diadakan oleh Allah. Kada seperti Allah yang adanya tidak bermula dan tidak berakhir. Surga diadakan, berarti adanya surga itu kada sempurna, diadakan lalu kecil. Nah, kalau sudah kita percaya bahwa yang lain dari Allah itu kecil, fala yahjubuhu syai'un sagirun anillahil kabir. Maka yang kecil ini tidak akan bisa mendinding sesuatu yang besar. Maulah yang kecil mendinding yang besar. Maulah barang halus mendinding yang besar. Artinya kalau kita sudah meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang maha besar, yang lainnya itu maha kecil, maka Allah tidak akan terdinding sedikit pun dari hati kita. Nah, ini buahnya. Buah dari keyakinan bahwa selain Allah itu kecil, yang maha besar hanya Allah. Maka otomatis Allah itu mendinding daripada yang kecil-kecil ini.
wala yulhihi anillahil kabir syai'un sagir, dan tidak akan melengahkan daripada Allah yang maha besar oleh sesuatu yang kecil. Nah, kadang mungkin yang kecil ini bisa membuat kita lengah daripada yang maha besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, atau misal azan bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seruan azan, Allah maha besar, Allah maha besar. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Kabir, dia akan datang kepada azan itu, karena ini panggilan dari yang maha besar. Sementara yang kecil-kecil yang bikin sibuk ini ditinggalkan, karena ini panggilan dari yang maha besar, kalau menganggap Allah itu maha besar. Umpamanya kepala desa ini dibanding dengan bupati kecil. Kepala desa ini sibuk dengan urusannya. Ada orang datang-datangan, nah, bertumpuk berkas di meja kepala desa, tanda tangan. Datang telepon bupati, jar bupati sekarang ke sini, datangi aku. Semua ini ditinggalkan kepala desa, datanginya bupati. Kenapa? Dia menganggap bupati lebih besar daripada urusan ini. Bupati lebih besar daripada urusan manikin segala macam ini. Karena dia menganggap bupati lebih besar, yang kecilnya akan ditinggalkannya. Apabila kita kadang mendatangi suara azan, kita sibuk dengan perdagangan kita, sibuk dengan urusan kita kadang beriman dengan nama Allah Al-Kabir. Buktinya apa? Kita masih membesarkan urusan kita daripada Allah yang maha besar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sangat positif kalau kita mengimani selain Allah itu kecil, yang besar hanya Allah. Kalau itu bulat dalam hati kita, positif. Contoh lagi, ikhlas. Kita beramal ibadah karena siapa? Mau karena Allah atau mau karena dunia? Kalau kita beriman dengan Allah yang maha besar, pasti kita beribadah karena mengharap yang maha besar, bukan yang sangat kecil ini. Apa guna kita beribadah agar dipuji oleh makhluknya? Makhluknya kecil. Lebih baik kita mengharapkan pujian dari Allah yang maha besar. Jadi orang-orang yang ria, orang-orang yang masih mengharapkan dengan ibadah itu pujian makhluk, orang-orang yang masih mengharapkan dengan ibadah itu perhatian makhluk, orang kada beriman dengan nama Allah Al-Kabir. Dia menganggap Allah itu kecil, balasannya kecil, lebih besar manusia ini dan balasan dari manusia itu. Nah, jadi kalau kita hendak ikhlas dalam beribadah, yakinkan dalam hati bahwa yang maha besar itu Allah. Ini yang perlu dicari perhatian. Pujian dari yang maha besar ini yang perlu kita dapatkan, bukan pujian yang kecil-kecil ini. Kalau kita misalnya jadi pegawai di suatu perusahaan, 1000 kawan kita memuji kita, tapi ampun perusahaan muar lawan kita, kada ada artinya nang 1000 nih, tidak ada artinya. 1000 kawan kita memuji kita, ikam hebat pegawai, ikam pintar pegawai, ujar bosnya, aku udah ketujuh lawan ikam tuh, ikam keberhentikan sekarang, mau apa? Adalah artinya pujian kawan nang 1000, kada ada artinya. Tapi kalau satu yang maha besar memuji kita, satu yang maha besar memperhatikan kita, walaupun seluruh alam orang akan menghinakan kita, kada akan ada gunanya hina dari seluruh alam. Akan timbul pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakanturan orang muar lawan kita nih, tapi bos sayang lawan kita, maulah tagisir kita daripada kedudukan kita, kada akan tagisir. Kawan muar lawan kita, sebelah sini muar lawan kita, sebelah situ kada senang lawan kita, tapi yang bos nih senang lawan kita, karena bos nih besar daripada yang kawan-kawan nih, kada akan tagisir dari kedudukan.
Nah ini kalau kita beriman kepada yang maha besar, kada akan ria dalam sembahyang, kada akan ria dalam sedekah. Buat apa kita bersedekah 1 juta mengharapkan pujian dari yang maha kecil? Kita tinggalkan mengharap pujian yang maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi. Berapa ada nilainya pujian dari yang kecil ini dibanding dengan pujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi sangat bagus diyakini, dietikatkan sebulat-bulatnya bahwa yang besar itu hanya Allah, selain Allah itu adalah sagir, kecil. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Al-Quran fastami'u lahu, dengarkan. Walaupun kita sedang rapat, walaupun kita sedang membahas satu masalah, tapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk mendengari kalam Allah, karena ini kalam dari kalam yang maha besar. Bila kita masih membiarkan berbicara dengan urusan-urusan dunia, kita lengahkan kalam Allah, berarti kita belum beriman dengan Al-Kabir yang maha besar itu. Nah, makanya Allah berfirman wa idza quri'al Quran, bila dibaca Quran fastami'ulah, dengarkan. Tapi kada masuk kaset itu kada perlu didengarkan, kada apa-apa. Ini orang. Kaset itu kada ada hukum. Kaset itu kada ada hukumnya karena itu bekas sesuatu. Makanya kalau orang dikasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajiblah kita yang jawab. Kada kasit nang beri salam, atau kasit nang azan Allahu Akbar, kita pang kada usah dijawab, nang bang tu kasit kada manusia. Jadi kalau mau mengaji baca Quran tu kasit, kita kada menghiraukan, ya kada jadi masalah. Tapi kalau ada orangnya manusia yang sedang baca Quran, nah kita mesti fastami'ulah, dengarkan. Wa ansitu, perhatikan. Di situ Allah mengambil yang paling ringan. Dengarkan, diam. Jakanya aja Tuhan pahami, ngalih kita. Ngalih. Andai kata ada firman Tuhan, bila dibacakan Quran, dengarkan, diam, pahami. Terpaksa kita belajar bahasa Arab semua. Tetapi Allah berfirman dengan yang paling ringan. Kalau dibaca Al-Quran, dengarkan, diam, cukup. Walaupun kada paham apa yang dibaca oleh orang yang baca Quran itu. Yang penting kita diam. Tanda kita memperhatikan dengan kalamullah Al-Kabir yang maha besar ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah itu maha besar, nah, kita sudah menganggap selain Allah itu kecil. Yang kedua, wa ayyakuna kamalu sifatihi la yaqtasiru alaihi bal yasri ila ghairihi fala yujalisuhu ahadun illa wa yufidu alaihi syai'an min kamali. Nah, yang kedua, orang yang sudah beriman bahwa Allah itu yang maha besar, yang lain ini kecil, dia bisa mengajak orang lain untuk membawa paham itu. Kita ajak orang lain, kawan kita, bini kita, laki kita, anak kita di rumah, kita ajak agar sama-sama dengan kita beriktikad bahwa yang maha besar itu hanya Allah. Jangan hanya surangan artinya. Sementara orang lain kita biarkan membesarkan sesuatu yang kecil, mengecilkan sesuatu yang besar. Kalau sudah kita beriman kepada Allah itu maha besar, yang lain itu kecil, kita ajak orang lain. Nah, kalau sudah kita ajak orang lain dengan demikian, fadzalika yusamma kabira indallah, orang ini disebut orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita beriman dengan nama Allah Al-Kabir.
Kita ajak lagi orang-orang lain supaya beriman dengan nama Allah Al-Kabir. Kita ajak. Kalau sudah demikian, kita ini kabir, besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan orang-orang yang besar di sisi Allah belum tentu dia besar di sisi manusia. Itu kada otomatis. Orang yang punya kedudukan terhormat di sisi Allah, orang yang dibesarkan oleh Allah, belum tentu dia dibesarkan oleh manusia. Orang yang dihormati oleh Allah belum tentu dihormati oleh manusia. Itu kada selalu sama. Ada orang yang hina di sisi manusia, tapi di sisi Allah dia besar. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sangat banyak pembantu lebih besar di sisi Allah daripada tuannya sendiri. Di zaman dahulu dikisahkan, zaman dahulu tuh ada istilah budak. Nah, budak ini dijual belikan, pembantu, tapi sifatnya budak, lain pembantu. Sekarang sudah kada ada lagi budak gitu. Nah, budak ini dijual. Satu hari orang kaya datang mencari budak untuk membantu di rumah. Negosiasi sekian-sekian, selesai beres. Ambillah satu budak laki-laki, bawa ke rumah. Sampai di rumah, si budak tadi susuruhan. Langsung gawi ini, gawi itu, pekerjaannya macam-macam budak. Ujar budak, ulun mohon wahai tuanku, ulun kalau siang pianak nyuruh apa aja, silahkan. Tapi ulun mohon lawan pian kalau malam tuh ulun jangan diganggu. Itu aja minta. Kalau siang dari jam 6 sampai jam 6 pian suruh apa aja, ulun siap melaksanakan. Cuma kalau sudah masuk malam, ulun minta satu, ulun jangan diganggu. Ulun nak istirahat. Ya. Nah, kada apa-apa aja tuannya, siang juga kita begawi. Begawi sekian bulan di rumah itu, siang pekerjaan selesai. Tapi kalau malam si budak istirahat. Satu hari, satu malam, kenapa si tuan ini hendak memerlukan budak itu? Coba bang, si budak ini di kiau, jadi kita malam nih, kalau punya hakun membantu. Walaupun ada perjanjian tadi malam jangan, cuma karena kita ini perlu, kita cari malamnya, mudah-mudahan bisa membantu kita. Jadi si tuan ini turun ke belakang, datangi tempat pembantu itu. Di malam hari dilihatnya pembantu itu sedang sujud kepada Allah, sujud. Di atas pembantu itu ada cahaya sampai ke atas langit, ada cahaya. Melihat itu tuannya tersungkur. Wah, dia tuan ini pembantu tiap hari ku suruh, tiap hari ku marahi, padahal dia orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tubuhnya cahaya sampai ke atas langit. Kada jadi menyuruh. Kada jadi menyuruh. Besok pagi dipanggil oleh tuan. Wahai budakku, sekarang kau ku istirahatkan dari pekerjaan. Kau sekarang siang malam silahkan diam di rumah, cuma jangan tinggalkan tempatku ini. Akhirnya si budak tadi pulang ke rumah. Lalu dia berbicara dengan Allah. Ya Allah, pasa sirri pa'amitni. Ya Allah, sudah terbuka rahasiaku, maka matikan aku sekarang ini. Mati saat itu juga budak tadi. Rahasianya terbongkar, hubungannya Allah terbongkar. Nah, ini budak manusia yang hina di sisi Allah, di sisi manusia. Di sisi manusia hina, disuruh, dimarahi. Tapi di sisi Allah, indallah kabir, di sisi Allah dia sangat besar kedudukannya. Jadi kada tentu orang yang dalam dunia hina, dalam dunia jadi pembantu, padahal ini orang di sisi Allah luar biasa kedudukannya. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang besar di sisi manusia belum tentu besar di sisi Allah. Di manusia dimuliakan, dihormati, diagungkan.
Di sisi Allah barangkali dia berharga sayap nyamuk daripada manusia itu. Siapa mereka ini? Orang-orang yang dimuliakan dalam dunia, dibesarkan dalam dunia, di sisi Allah sagir, kecil. Orang-orang kaya yang tidak mensyukuri hartanya. Orang-orang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, dihormati, diagungkan. Di sisi Allah lebih berharga sayap nyamuk daripada mereka itu. Jadi kada tentu. Ada juga orang yang indan nas kabir wa indallah kabir. Di sisi Allah besar, di sisi manusia pun besar. Ada. Yaitu siapa? Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu-satunya manusia. Indallah kabir wa indan nas kabir. Rasulullah ini bukan hanya orang Islam yang menyanjung beliau. Orang kafir pun menyanjung. Orang kafir menulis buku 100 manusia paling berpengaruh dalam dunia. Nomor 1 siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun mengakui dengan Rasulullah, mengagungkan dengan Rasul, apalagi orang Islam. Nah, ini contoh manusia yang besar di sisi manusia, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sakit yang keempat nih. Di sisi manusia hina, di sisi Allah hina. Siapa mereka? Orang fakir, miskin, ditambah lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup miskin, kada punya rumah, gelandangan, sembahyang kada, puasa kada. Di sisi manusia kecil, di sisi Allah pun kecil. Ada 4 macam manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, paman zakara ismallah al-kabir wifqa hurufihi ba'da salatil mafruḍah putiha lahu babul ilm wal ma'rifah wal rizqul hissi wal ma'nawi wal qabul indallah wa indan nas. Berkata ulama-ulama ahli hikmah, barang siapa yang berzikir dengan nama Allah Kabir, dengan disebutnya ya Kabir, ya Kabir, ya Kabir, berapa kali sebilangan hurufnya. Huruf itu ada nilai. Alif 1 nilainya, ba 2 nilainya. Huruf itu ada nilai. Nah, kita baca ya Kabir, ya Kabir, ya Kabir, ya Kabir, sebilangan hurufnya. Berapa hurufnya? Kaf Kabir. Kaf itu nilainya 20. Ba 2. Ya 10. Ra 200. 232. Dibaca tiap-tiap imbas sembahyang. Ya Kabir, ya Kabir, ya Kabir, ya Kabir, 232 kali baca. Dibukakan Allah baginya pintu ilmu. Dibukakan Allah baginya pintu ma'rifat. Dibukakan Allah baginya pintu rezeki, baik rezeki ruhani maupun rezeki yang zahir. Dan diberi Allah dia al-kabul, diterima di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, amalkan ya Kabir itu. Tiap imbas sembahyang, menghendak lakas, menghendak tapi lakas sekali sehari ya. Hendak lakas tiap imbas sembahyang baca. Habis sembahyang subuh 232, habis sembahyang zuhur 232, habis sembahyang asar 200, paling 5 menit tentu. Amalkan. Allah berjanji akan membukakan pintu ilmu, pintu ma'rifat, pintu rezeki yang zahir dan batin, dan al-kabul, diterima oleh Allah dan oleh manusia. Cuma amalan ini kada macam lumbuk, beri good padas, kada macam itu. Amalan kada kayak ubat budrik di kepala minum ampih kada. Nah, amalan ini akan Allah berikan faidahnya menurut himmah kita, menurut kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengamalkan ini, ingin mengistiqamahkan amalan ini, cepat kelihatan hasilnya.
Jadi Allah akan memberikan apa yang faidah-faidah itu tergantung bagaimana kesungguhan hati kita. Kalau kita punya tekad, kita punya keyakinan, kesungguhan, oh ini amalan akan ku amalkan tiap sembahyang fardu, seminggu bisa kabul sudah. Karena punya himmah. Nah, Allah itu membalas manusia bukan dengan amal kita, tapi dengan himmah kita, dengan keyakinan, keinginan kuat kita. Kita punya keinginan kuat untuk mengamalkan ini sepanjang hidup kita. Nah, kada sampai lawas Allah beri. Jadi Allah membalas seseorang dengan keinginan kuatnya, bukan dengan perbuatannya. Keinginan kuat itu yang dipandang Allah. Kenapa Allah suruh kita membunuh cacak? Hadis-hadis mengatakan sunat bunuh cacak. Nah, dikisahkan karena cacak ini umpat meniup api Nabi Ibrahim supaya barau apinya. Padahal seapa tiupan cacaknya itu ada. Cuma karena niatnya itu kada bagus, walaupun hasilnya kada seberapa, niatnya sudah jahat, diperintahkan kita membunuh cacak. Jadi Allah kada memandang seapa perbuatan, himmahnya yang dipandang oleh Allah. Diharamkan membunuh kuduk, haram membunuh kuduk. Kenapa sebabnya? Karena kuduk ini waktu Nabi Ibrahim dibakar, umpat meludahi supaya padam api itu. Seapa ada ludah kuduk itu memadam api. Seapa ada liur kuduk, api yang paling sangat besaran itu. Tidak artinya liur kuduk. Tapi karena himmah kuduk ini bagus supaya api itu padam, itu yang dipandang oleh Allah, bukan liurnya. Nah jadi setiap kita beramal, setiap kali kita amaliyah, yang penting himmah kita, himmah dalam hati kita, kekuatan kita. Amal itu kata dipandang oleh Allah. Nah himmahnya itu. Jadi kalau kita punya himmah, ini amalan akan ku amalkan. Setiap kali sembahyang fardu boleh, pagi sore boleh, atau sekali sehari 223 boleh, tergantung hendak kita mana. Nah itu Allah dibukakan bagi dia segala macam pintu kebaikan tadi. Nah bagi yang hendak mengamalkan ini, ulun ijazahkan mengamalkan itu sebagaimana menijazahkan akan ulun oleh guru-guru ulun yang dahulu. Nah kemudian selanjutnya nama Allah yang ke-39 Al-Hafiz. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah.